Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kajian subuh pagi hari ini mengambil tema kemuliaan semu orang-orang munafik. Dalam bahasa Arab, kemuliaan itu yang kita kenal dengan nama izzah. Orang munafik memiliki izzah yang semu, palsu. Kenapa dikatakan semu? Karena mereka mengambil izzah kepada hal-hal yang tidak seyogianya diambil. Mereka mengambil izzah dari yang tidak seharusnya. Bahwa izzah itu kata Allah Subhanahu wa taala hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Kata Allah Ta'ala, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah izzah itu, dan milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Orang-orang munafik mengambil izzah pada orang-orang kafir. Mereka lebih loyal kepada musuh-musuh Islam daripada kepada orang-orang beriman. Dan mereka merasa dengan cara itu sebagai sebuah kemuliaan. Ini yang dikatakan kemuliaan semu yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Izzah itu milik Allah. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz, Maha Mulia. Allah Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lainnya, dan segala ketentuannya berlaku, tidak ada yang bisa melawannya. Itu izzah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikaruniai izzah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dilebihkan daripada yang lainnya. Di antara tanda kemuliaannya yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, bagaimana namanya selalu berkumandang di azan-azan. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus digaungkan sampai hari kiamat. Diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Muhammad senantiasa berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadatain. Tidak sah syahadat la ilaha illallah tanpa syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan izzah itu milik orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Maka seharusnya kita merasa mulia, bangga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan izzah ini, maka kita tidak mengambil sesuatu dari yang lainnya selain yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dengan izzah ini kita semakin berani ketika berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan Fir'aun, kemudian ada sedikit rasa gentar di hatinya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ada rasa gentar manusiawi, tabiat, berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa, sesungguhnya engkau itu lebih tinggi. Lebih tinggi dengan imannya Musa, dengan ibadahnya Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau memiliki izzah.
lebih mulia daripada Fir'aun. Jangan takut, jangan takut. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan lagi sebagai orang yang beriman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia lagi daripada umat-umat sebelum kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan kami jadikan kalian sebagai umat wasata, umat yang terbaik. Orang Arab mengatakan Quraisy min awsatil Arab. Quraisy itu bangsa Arab yang terbaik, menggunakan kata wasat. Makna wasat itu yang terbaik, yang tertinggi, termulia. Dan Rasulullah SAW juga suatu kali mengatakan, apabila kalian meminta surga, fas'aluhu al-firdaus. Mintalah kalian surga Firdaus. Fa innaha a'laha wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu paling tinggi dan paling istimewanya. Maka wasat itu paling istimewa. Maka kita seharusnya semakin bangga lagi, semakin pede lagi, percaya diri dengan keimanan kita. Kita senang sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang beriman, sebagai kaum muslimin. Kita orang-orang yang mulia. Dan perasaan ini ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Bahkan sejak kecil mereka senang dengan keimanan. Mereka lebih cinta dengan sesama orang beriman. Mereka menganggap bahwa sesama kaum muslimin itu harus lebih dimuliakan daripada yang lainnya. Bahwa orang Islam ini lebih mulia daripada agama yang lainnya. Itu ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ditunjukkan oleh seorang anak kecil namanya Usamah bin Zaid. Suatu kali Usamah bin Zaid menggunakan baju pemberian Rasulullah SAW. Rasulullah dapat baju itu dihadiahi oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam baru pulang dari Yaman. Dia membeli baju mewah dan baju itu baju Raja Yaman. Dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian digunakan oleh Rasulullah untuk berkhutbah di Masjid Nabawi. Sepulang dari khutbah, kemudian Rasulullah hadiahkan baju tersebut kepada Usamah bin Zaid. Dipakai oleh Usamah bin Zaid masih kecil. Dipakai oleh Usamah bin Zaid ketika dia berjalan bertemu dengan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam melihat baju tersebut dipakai oleh Usamah bin Zaid. Kata Hakim bin Hizam, Masya Allah, indah sekali baju kamu. Kamu menggunakan baju Dhi Yazan. Menggunakan baju Raja Yaman Dhi Yazan. Namanya Dhi Yazan. Apa jawab Usamah bin Zaid? Ini lihat, orang yang sudah ditanamkan izzah itu milik orang beriman. Maka Usamah mengatakan, wa in kana kadzalik. Walaupun begitu, benar aku memakai baju Dhi Yazan ini. La ana khairun min Dhi Yazan. Saya lebih baik daripada Dhi Yazan. Wala abi khairun min abi Dhi Yazan. Wala ummi khairun min ummi Dhi Yazan. Kata dia, sungguhnya aku lebih baik daripada Dhi Yazan. Ayahku lebih baik daripada ayahnya Dhi Yazan. Dan ibuku lebih baik daripada ibunya Dhi Yazan. Kenapa? Karena dia orang beriman. Ayahnya Zaid bin Harisah orang beriman. Ibunya juga Barokah al-Habasyiyah atau yang dikenal dengan Ummu Aiman adalah orang beriman juga. Dhi Yazan orang Nasrani. Ibunya Nasrani. Ayahnya juga Nasrani. Aku lebih mulia daripada mereka. Bukan bergantung pada baju ini. Bukan masalah baju ini yang membuat saya mulia, membuat saya terpuji, membuat saya istimewa. Tetapi keislaman kita ini sesuatu yang istimewa dibandingkan yang lainnya. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Qur'an menyebutkan beberapa contoh orang-orang yang mengambil izzahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan beberapa contoh mengambil izzahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, orang-orang kafir. Orang-orang yang menyembah berhala-berhala, itu mengambil izzahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Ittakhadhu min dunillahi awthana liyakunu lahum izza. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil berhala-berhala selain Allah sebagai sesembahan. Apa tujuan mereka menyembah berhala-berhala tersebut? Liyakunu lahum izza, agar mereka dapat izzah, agar mereka dapat kemuliaan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalla sayakfuruna bi ibadatihim. Sekali-kali tidak akan dapat kemuliaan dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Sayakfuruna bi ibadatihim. Apa yang disembah oleh mereka itu akan mengingkari ibadah mereka. Wa yakununa alaihim didda. Dan sesembahan-sesembahan tersebut nanti akan menjadi musuh bagi mereka. Mereka akan mengingkari dan memusuhi orang yang menyembahnya, tidak merasa. Yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, yang menyembah Uzair. Orang Yahudi menyembah Uzair. Uzair menolak sesembahan mereka. Menolak mereka mengagungkan beliau, mengagungkan Uzair. Nabi Isa juga sama. Nanti di akhirat Nabi Isa mengatakan, kami tidak pernah menyuruh mereka, aku tidak pernah menyuruh mereka agar menyembahku. Aku mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sebuah kejadian nanti di akhirat. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berseru nanti di akhirat, liyadhhaba kullu qaumin ma'a ma kanu ya'budun. Hendaklah semua kaum silakan berkumpul dengan apa-apa yang disembahnya. Jadi di akhirat itu orang akan dipisah-pisahkan sesuai dengan akidah-akidah mereka. Dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah mereka. Kata Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman, liyadhhaba kullu qaumin ma'a ma kanu ya'budun. Hendaklah semua kaum berkumpul dengan apa-apa yang mereka sembah. Maka berkumpullah, kata Rasulullah, orang-orang yang menyembah salib dengan salibnya. Berkumpul orang yang menyembah berhala dengan berhalanya. Kemudian dilemparkanlah ke neraka dengan salib-salibnya, dilemparkanlah mereka dengan berhala-berhalanya ke dalam neraka. Kata Rasulullah, hatta yabqa man kana ya'budullaha barran wa fajiran wa ghabaratun min ahlil kitab. Hingga yang tersisa di antara mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah, baik yang menyembah Allahnya benar dan yang menyembah Allahnya salah. Tapi klaim mereka menyembah Allah, masih berkumpul. Wa ghabaratun min ahlil kitab. Dan sekelompok orang dari ahlul kitab. Jadi orang-orang yang menyembah Allah, yang benar dan yang tidak benar, juga sekelompok orang dari ahlul kitab. Mereka masih ada, masih berkumpul. Kemudian Allah datang kepada mereka. Allah katakan kepada orang-orang ahlul kitab dari Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Madza tantazirun?" Apa yang kalian tunggu? Orang-orang Yahudi mengatakan, "Nantadhiru Uzair ibn Allah." Kami menunggu Uzair anak Allah. Kami menunggu Uzair anak Allah yang mereka sembah sewaktu di dunia. Menunggu Uzair yang akan menolong mereka. Lalu Allah datangkan Uzair kepada mereka dan Uzair menolak. Tidak bisa menolong. Tidak pernah nyuruh mereka untuk menyembah saya. Ditolak. Dan ini paling menyakitkan, ditolak oleh orang yang paling diharapkan. Juga. Iya. Kita mendambakan seseorang, ternyata dia membenci kita,
memaki-maki kita. Ini paling menyakitkan. Dan dilemparkanlah mereka, orang Yahudi ini, ke dalam neraka. Tidak dibela oleh Tuhannya. Yang dianggap oleh mereka Tuhan, tidak dibela. Lalu Allah datang kepada orang-orang Nasrani. Madza tantazirun? Apa yang kalian tunggu? Yang lain sudah masuk neraka, kamu masih di sini saja. Orang Yahudi mengatakan, nantadiru Isa ibna Maryam. Kami menunggu Yesus, penyelamat kami, Yesus. Maka didatangkanlah Nabi Isa kepada mereka. Kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah nyuruh mereka menyembahku. Aku katakan kepada mereka agar menyembah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak menyelamatkan juga Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka, orang Nasrani, dilemparkan ke dalam neraka. Tersisa siapa? Orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang benar dan yang salahnya. Sampai di sini orang beriman dan orang munafik masih satu golongan, masih berkumpul, masih satu kelompok, masih bernasib sama. Ada orang yang casingnya sama di dunianya, menyembah Allah juga sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang-orang itu berdasarkan apa yang ada di hatinya. Akidah mereka bisa beda-beda. Mungkin nyembahnya sama, ngakunya nyembah Allah Subhanahu wa taala sama, tapi akidah masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang memang benar menyembah Allah, ada yang menyembahnya melalui sarana-sarana yang lain, melalui kuburan-kuburan, ada juga nyembah Allah tapi melalui permintaan kepada penghuni kubur. Ada juga yang sesungguhnya dalam hatinya mengandung kebencian kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tapi casingnya sama. Berpeci juga, dia menyembah Allah juga. Sampai di sini mereka masih satu golongan. Akan tetapi perbedaan antara orang yang hatinya tulus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hatinya yang rusak, akidahnya rusak. Orang-orang yang akidahnya rusak saat itu gundah gulana, gelisah. Allah sudah menyiksa mereka sebelum mereka disiksa. Oleh karena menunggu azab itu sebuah azab juga. Menunggu siksa. Mereka gelisah. Apa kami selamat atau enggak? Ketika mereka gelisah itu, Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Maka Allah katakan kepada mereka, "Madza tantazirun?" Kalian nunggu apa? Apa yang kalian tunggu? Maka orang-orang ini mengatakan, "Nantadiru Rabbana." Kami menunggu Allah, Tuhan kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian." Aku adalah Tuhan kalian. Mereka mengatakan, "La, bukan." Ini ketika semua orang butuh untuk diberi sahabat, diberi keteguhan, diberi jawaban yang tepat, mereka salah jawabannya. Bukan. Bukan kami, bukan engkau, Tuhan kami. Padahal yang bertanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, bukan. Sampai nampak bagi kami tanda-tandanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apa tanda yang kalian inginkan? Kata mereka, as-saq. Tandanya adalah betis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya. Maka semua yang ada saat itu, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik yang benar ataupun yang salah, yang akidahnya benar atau akidahnya rusak, mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang akidahnya rusak. Mereka ingin bersujud tapi punggungnya Allah jadikan seperti besi, tidak bisa bersujud. Allah pisahkan, Allah pilah sesuai dengan akidah-akidah mereka. Semua bersujud yang akidahnya benar, sedangkan yang akidahnya rusak tidak bisa bersujud. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika dibuka untuk mereka betis Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka diperintah untuk bersujud, la yastati'un. Mereka tidak bisa bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal mereka di dunia. Allah balas mereka. Mereka di dunia badannya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya sesungguhnya tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balas di akhirat, hatinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala tapi badannya tidak bersujud. Hatinya bersujud, yakin ini Allah. Tapi badannya tidak bisa bersujud. Dulu di dunia mereka bersujud pada Allah padahal sebetulnya tidak ada hararatul iman di dalam hatinya, tidak ada panasnya keimanan, membaranya keimanan dalam hatinya tidak ada. Iman yang benar di dalam hatinya tidak ada. Tidak ada nikmat ukhuwah dengan orang yang beriman. Mereka nikmatnya dengan musuh-musuh orang yang beriman. Allah pisahkan sesuai dengan akidah-akidahnya. Maka yang tidak bersujud ini gampang, sekarang sudah terpilah. Kemudian yang tidak sujud-sujud ini dilemparkanlah ke dalam neraka. Mereka orang munafik. Meskipun dilemparkan yang paling terakhir, ternyata orang munafik berada di keraknya, darkil asfal. Karena beda akidah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang mengambil izzah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama orang kafir ya. Yang kedua yang dicontohkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Al-Quran, as-sahar, saharatu Fir'aun, para penyihir Fir'aun. Mereka mengambil izzah yang salah. Mereka bersandar kepada kekuasaan Fir'aun. Mereka sandarkan kemuliaannya itu kepada kekuasaan Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam? Kemudian mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali-talinya. Fa'alqau hibalahum wa isiyahum. Mereka lemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, apa kata mereka? Wa qalu bi izzati fir'auna inna nahnu al-ghalibun. Kata mereka, inna nahnul ghalibun. Bi izzati fir'aun, demi izzahnya Fir'aun. Oh, izzahnya salah. Kata tukang sihir ini, demi izzahnya Fir'aun kami pasti menang. Wah. Demi izzahnya Fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun kami pasti menang. Ternyata mereka kalah. Bersandar kepada sesuatu yang rapuh, binasa. Bersandar kepada sesuatu yang kuat, dia akan survive, akan kuat. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mereka kalah, di mana ular-ular yang mereka tampakkan sebagai ular itu dimakan oleh ular yang datang dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian jadi su'banun mubin, jadi ular yang nyata, dan mereka tahu betul ini bukan sihir. Ini ularnya benar. Ini bukan berhadapan dengan tukang sihir, tapi ini dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena yakin dengan kebenaran, bukti yang tidak bisa dielakkan lagi, maka mereka langsung faulqiyas saharatu sajidin. Tukang sihir itu langsung tersungkur sujud. Dan mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, yaitu Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Dan ini bukan tanpa resiko. Berhijrah dari izzah Fir'aun kepada izzah Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa resiko. Fir'aun langsung mengatakan, wah, kalian ini sudah berbuat makar. Berani-beraninya kalian beriman kepada Tuhannya Musa tanpa izin saya.
kalian sudah berbuat makar sebelumnya, sudah sepakat dengan Musa. Kemudian mengancam, kami akan potong lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajmain, kata Firaun. Kami akan potong tangan kalian, kaki kalian, dan kami akan salib kalian. Ini ancamannya. Yang berhijrah dari izzah selain Allah kepada izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kalau iman itu sudah menghunjam di hatinya, rela dengan keburukan-keburukan yang menimpanya. Sebagaimana kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, innal imana idza khalatat basasatuhul qulub la fa'alal a'ajib. Kata Umar bin Khattab, iman itu apabila sudah melekat, menghunjam di dalam hati seseorang, maka dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. La fa'alal a'ajib, melakukan hal-hal yang di luar nalar. Diancam dengan kematian, secara tabiat orang takut. Aduh, jangan dulu nih. Oleh karena keputusan Fir'aun itu tidak bisa diajukan peninjauan kembali. Tidak ada PK untuk keputusan Fir'aun. Kalau dia mengancam bunuh-bunuh. Tapi kalau orang sudah kuat imannya, sudah yakin dengan kebenaran, mereka rela. Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami kepada Rabb kami akan kembali. Bersama dengan itu mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, kata mereka, afrigh alaina sabra, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Ini pengamalan orang-orang yang berhijrah nih seperti ini. Kemarin saya banyak ngobrol, sebagian jamaah kan ada yang berhijrah dari yang pahamnya takfiri, menganggap kita semua ini kafir, ya kan? Kemudian berhijrah sekarang paham, berusaha memahami sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Resikonya besar, ya? Dianggap murtad oleh kawan-kawan lamanya, sebagian diancam yang lain-lainnya, dipisahkan dengan istrinya dan seterusnya, ancaman-ancaman. Yang bisa kita lakukan sebagaimana saharatu Fir'aun, bagaimana? Afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mereka berdoa, afrigh alaina sabra, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Itu orang kalau sudah yakin, tidak bisa mengelak lagi. Ada sebagian orang yang baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang sudah ada bukti yang nyata yang tidak bisa dielakkan lagi. Ini yang seperti yang terjadi pada saharatu Fir'aun, pada para tukang sihirnya Fir'aun. Saya juga pernah mendengar sebuah riwayat, sebagian saya menceritakan, waktu saya belajar di Robitoh, ini saya yang menceritanya, riwayat tentang masuk Islamnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu susah sekali masuk Islamnya. Banyak bukti-bukti sebelumnya ditunjukkan. Dia juga tahu tentang kejujuran Nabi Muhammad, tahu apa yang diajarkannya itu baik semua, kan, tapi dia susah. Baru masuk Islam itu nanti di tahun ke-8 Hijriah. Setelah sekian tahun terus mencegah, menghadang dakwah Nabi Muhammad, baru tahun ke-8 Hijriah. Dan kisah keislamannya, dia sudah dipaksa, didesak oleh Abbas. Kerabat dekatnya Abbas sangat mengharapkan Abu Sufyan ini masuk Islam. Dia tidak masuk Islam juga. Dipaksa oleh Abbas, ucapkan syahadat. Dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Udah diam. Kata Abbas, satu lagi, itu belum sah. Belum sah jadi seorang muslim. Satu lagi, Muhammadur Rasulullah. Kata dia, adapun ini saya masih ada sesuatu di hati saya, belum bisa menerima. Kemudian saat itu Rasulullah, Abbas, lalu Abu Sufyan mengajak keluar tenda. Abbas ingin memperlihatkan kepada Abu Sufyan bagaimana dahsyatnya kekuatan Rasulullah SAW, bala tentaranya yang datang dari Madinah saat itu ke Mekah, 10.000 tentara dari berbagai suku. Sebelumnya tidak punya kekuatan seperti itu, ingin diperlihatkan oleh Abbas bagaimana kuatnya
kaum muslimin saat ini. Mudah-mudahan ini menggoncang hatinya. Menggoncang hatinya Abu Sufyan. Maka saat itu Abu Sufyan juga Rasulullah, juga Abbas ada di luar tenda. Abu Sufyan persis di samping Rasulullah SAW. Sebelah sininya Abbas. Abu Sufyan diapit oleh Rasulullah dan Abbas. Ketika Abu Sufyan melihat pasukan yang begitu banyak lewat di depannya, para tentara, ada yang pasukan berkuda, ada yang jalan kaki, bawa panah, bawa pedang, luar biasa. Sebelumnya tidak punya pengikut dulu waktu di Mekah, hanya sedikit, berapa ratus orang, sekarang 10.000 orang. Maka Abu Sufyan melihat sebegitu banyak pasukan Rasulullah SAW. Abu Sufyan berkata dalam hatinya, tidak keluar ucapannya, dia mengatakan, hebat sekali Muhammad nih. Dari mana dia dapat kekuatan sebanyak ini? Tidak diucapkan di hatinya. Dari mana Muhammad punya kekuasaan sebesar ini? Akan tetapi ucapan itu tentu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika dia mengatakan, dari mana Muhammad dapat kekuatan ini? Rasulullah melihat kepada Abu Sufyan, dari Allah wahai Abu Sufyan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia melihat bukti yang tidak bisa dielakkan lagi. Baru dia menambah syahadatnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang ada yang seperti sebagian orang beriman, ada yang mudah baru dengar satu ayat, baru lihat satu bukti beriman. Tapi Abu Sufyan perlu berbagai bukti. Ada juga yang sudah banyak bukti tapi tidak juga beriman. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka berbahagialah orang yang dikehendaki berada di dalam keimanan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir sebetulnya ini inti dari tema yang tadi diumumkan. Kemuliaan semua orang munafik, yaitu orang-orang munafik yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik, dan ini paling berbahaya. Kenapa? Karena tadi casingnya itu sama. Maka bisa jadi pecinya sama, sarungnya sama, sholat sama, saum sama. Ternyata kita harus khawatir. Jangan-jangan kita juga bagian dari golongan ini. Nauzubillahi min dzalik. Harus khawatir. Umar bin Khattab saja khawatir. Paling soleh Umar bin Khattab. Orang kedua dari sahabat Nabi setelah Abu Bakar derajatnya. Tapi dia juga khawatir dirinya termasuk golongan ini, golongan munafik. Maka dia senantiasa bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman memegang data siapa-siapa orang munafik. Dia pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikabarkan kepada semuanya siapa-siapa orang-orang munafik. Yang megangnya Hudzaifah ibnul Yaman. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka dia mendekati Hudzaifah. PDKT. Iya, dia katakan, wahai Hudzaifah, hal sammani Rasulullah fil munafikin. Apakah Rasulullah menyebut saya sebagai orang munafik? Menghindar Hudzaifah. Rahasia. Tapi terus mendesak, saya ini orang munafik bukan? Serius bertanya. Khawatir dirinya termasuk golongan orang munafik. Apakah saya orang munafik? Hanya karena terus didesak, Hudzaifah mengatakan, bukan, kamu tidak termasuk, dan setelah ini saya tidak akan menjawab lagi. Karena dia menutup pintar Hudzaifah. Kalau ini tidak ditutup seperti itu, khawatirnya nanti banyak yang bertanya yang lain juga. Saya munafik enggak? Saya munafik enggak? Termasuk yang munafik juga nanti bertanya. Nanti Hudzaifah bingung jawabnya. Kalau kamu munafik masuk neraka, dia bingung. Maka dia tutup hal tersebut yang dirahasiakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik, kenapa mereka ini bahaya? Kenapa mereka ini buruk? Dikabarkan neraka untuk mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengambil izzah kepada selain yang disebutkan oleh Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Mereka mengambil izzah kepada orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima." Beritahu orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
Apa sebabnya? Langsung dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Karena orang-orang munafik ini mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Mereka lebih berwala kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang-orang beriman. Lalu kata Allah, ayabtaguna indahumul izzah. Katakan kepada mereka, apakah kalian hendak mengambil izzah dari mereka? Apakah kalian orang-orang munafik hendak mengambil izzah itu daripada orang kafir? Sehingga lebih senang gaulnya dengan orang kafir. Gaya hidup lebih mencontoh orang-orang kafir. Melihat kemuliaan yang ada pada mereka, kemewahan yang ada pada mereka, kemudian kita kagum dengan kemewahan yang ada pada mereka. Ini ada larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sekali-kali kamu kagum dengan harta mereka, harta orang kafir, anak-anak orang kafir. Sukses apapun mereka, kita sebagian bangga. Wah, di Jepang begini. Di Amerika begini. La tu'jibka, jangan sampai kagum. Kalau tidak mau digolongkan sebagai orang munafik, jangan kagum. Kita kagum dengan orang beriman. Cukup apa yang dipertontonkan, yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh orang-orang beriman dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in. Mereka orang yang mulia, yang layak dijadikan contoh, bukan teladan. Itu bukan ada pada mereka. Ayat wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kalau lihat sababun nuzulnya, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar gembira orang-orang munafik dengan adab yang pedih. Ini sepulang dari Sulhul Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ma'adri madza yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak tahu apa yang akan Allah perlakukan untukku dan untuk kalian, kepada para sahabat. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk Rasulullah SAW, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah, Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ini untuk Rasulullah SAW istimewa. Allah mengampuni untukmu dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Mendengar ayat ini, orang-orang beriman mengatakan kepada Rasulullah SAW, kami sekarang sudah tahu apa yang akan kau peroleh. Famalana. Lalu apa yang akan kami peroleh? Madza yuf'alu bina. Apa yang akan diperlakukan kepada kami oleh Allah? Maka Allah turunkan ayat untuk orang-orang beriman, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Kabarkan kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Orang-orang munafik berkata kepada Rasulullah SAW, famalana, Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau kami dapat apa? Lihat bagaimana as-su'ur ad-dakhili, pengakuan intrinsik, pengakuan yang tidak bisa dipungkiri oleh hatinya bahwa mereka berbeda dengan orang yang beriman. Allah mengatakan, kabarkan kepada orang beriman mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Mereka merasa berbeda dengan orang beriman, sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah, famalana, kalau kami dapat apa? Bodoh sekali, ngaku itu. Berarti kalian bukan orang beriman. Tanpa disadari, dalam hatinya sudah ada merasa berbeda dengan orang beriman. Hati-hati kalau kita merasa berbeda dengan orang-orang beriman. Maka Allah turunkan ayat basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Katakan kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka azab yang pedih. Ayat yang tadi turun. Tapi dikatakan demikian, si Abdullah bin Ubay bin Salul enggak sadar-sadar juga. Kuat sekali kemunafikannya itu. Sama kalau tadi kata Umar,
Iman itu apabila khalatat basyasatuhu la fa'alal a'ajib. Iman itu apabila sudah menghunjam kuat di dalam hati, maka dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemunafikan juga sama. Kalau sudah menghunjam kuat, dia juga melakukan hal yang luar biasa. Terus saja, sudah tahu. Resikonya sudah tahu. Terus saja mengganggu Rasulullah. Menyebarkan perpecahan di antara kaum muslimin. Bekerja sama dengan orang Yahudi. Di perang Uhud, kerja sama, mundur mereka. Kenapa? Karena melihat ini akan kalah orang beriman. Wah, jangan sampai kita kena juga. Kena imbasnya. Di perang Khandaq mereka kerjasama lagi dengan musuh-musuh Islam. Dan begitu seterusnya sampai akhir hayat si Abdullah bin Ubay bin Salul ini tetap bekerja sama dengan orang Yahudi daripada dengan orang-orang yang beriman. Ketika sakit, berapa belas hari sakit, yang kemudian dia meninggal dunia setelah sakitnya itu si Abdullah bin Ubay bin Salul ditengok oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nengok Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah karena sayangnya dengan orang, ingin memberi hidayah, ingin mengajak mereka ke jalan hidayah, tidak putus asa. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul menjelang meninggalnya terus diajak oleh Rasulullah SAW, ditengok. Dan Rasulullah katakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, anhaka an hubbil yahud. Aku sudah melarang kamu. Nahaituka, aku sudah melarang kamu jangan mencintai Yahudi, jangan dekat-dekat dengan orang Yahudi. Dinasehati, jangan sampai ngambil izahnya pada orang Yahudi. Dinasehati, menjelang matinya. Apa kata si Abdullah bin Ubay bin Salul? Abu Godohum Sa'd bin Mu'ad famata. Kata dia tuh. Itu Sa'ad bin Mu'ad benci ke orang Yahudi, mati dia. Kalau Sa'ad bin Mu'ad meninggalnya tahun keempat Hijriah pas perang Khandaq, pimpinan suku Aus, orang Ansor, orang beriman. Kata dia, wah, jadi nggak ada gunanya benci kepada orang Yahudi, mati itu Sa'ad bin Mu'ad. Terkadang nggak nyambung, berbicara dengan orang yang bodoh seperti itu, bodoh, nggak nyambung. Rasulullah diam, nggak akan nyambung kalau seperti itu. Dan pantas kalau kata Imam Asy-Syafi'i, saya itu berdebat dengan siapapun berani saya lawan, kecuali dengan orang bodoh saya nyerah. Takut udah, nggak akan nyambung. Dikatakan karena nggak ada hubungannya. Cinta kepada seorang menyebabkan panjang dan pendeknya umur, atau tidak akan mati dan akan langgengnya seseorang, tidak ada hubungan. Terkadang kalau berdebat dengan orang bodoh seperti itu. Ada sebagian berdebat tentang hukum rokok. Iya, jangan merokok, ini merugikan kesehatan. Dia bilang apa? Saya ngerokok dari dulu gemuk. Sepertinya nggak ada bedanya sepertinya ya. Iya. Kamu ngerokok kurus begitu. Padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Masalah hukum halal dan haram, tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Dan pada faktanya rokok itu membuat merugikan kesehatan. Ini diakui oleh ahlinya sendiri. Iya, oleh ahlinya sendiri kan. Wa syahida syahidun min ahliha. Yang menjadi saksi itu ahlinya, yang memproduksi rokoknya yang jadi saksinya itu. Dan itu paling kuat saksi itu kalau diucapkan oleh ahlinya. Makanya yang jadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak berniat berbuat buruk kepada istri raja. Siapa yang jadi saksinya itu? Ahli itu keluarga. Keluarga dari si istri tersebut. Keluarga dari istri raja. Dan ini kesaksian yang paling kuat. Biasanya kalau datang dari ahlinya, dari keluarganya, cenderung membela siapa? Cenderung membela si perempuannya, membela keluarganya sendiri. Tapi ternyata tidak bisa, karena fakta ini tidak bisa dielakkan. Bahwa yang robek itu baju Nabi Yusuf itu, tadi diceritakan Imam Subuh ya. Bahwa yang robek itu baju bagian belakang Nabi Yusuf, tidak bisa dielakkan. Dan ini saksi terkuat itu apabila muncul dari ahlinya. Wa syahida syahidum min ahliha. Dan rokok itu ahlinya itu yang berbicara, bukan kita. Ahlinya yang berbicara. Bahkan sekarang ditambah lagi kan, membunuhmu. Bukan kata kita, biar ahlinya yang berbicara. Tapi orang-orang munafik ini terus saja tidak tahu malu, terus menganggap izahnya itu pada diri mereka dan pada orang-orang kafir.
Satu peristiwa yang saya ceritakan sebagai penutup. Pada perang Banu Mustalik. Perang Banu Mustalik ini tahun ke-5 Hijriah, sebagian riwayat menyebutkan tahun ke-6 Hijriah. Orang-orang munafik ikut berperang juga. Orang munafik itu kalau melihat orang-orang beriman peluang menangnya kuat, ikut. Nah, kalau peluang kalah, mereka tidak ikut, mundur lagi seperti di perang Uhud. Kalau perang Banu Mustalik, musuhnya itu cenderung kecil dari satu suku Banu Mustalik. Rasulullah berangkat dengan 700 pasukan. Maka orang munafik ikut juga, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Bertemu di sebuah daerah yang namanya Muraisi. Maka perang Banu Mustalik disebut juga namanya perang Muraisi. Sebagian riwayat mengatakan tidak terjadi pertempuran. Mereka lari tunggang langgang, sehingga yang didapatkan oleh kaum muslimin adalah gonimah-gonimahnya. Harta rampasan perangnya banyak. Ketika kaum muslimin hendak pulang ke Madinah, beristirahat di sebuah tempat, mereka butuh minum, lalu menemukan sebuah sumur. Yang pertama menemukan sebuah sumur itu adalah seorang muhajirin. Karena sumurnya cuma satu, maka jumlah orang saat itu ada 700 orang. Sekarang aja ada 3 WC di sini. Ini jumlah peserta iktikaf berapa orang? Oh, antri sekian lama, ya kan? Ini apalagi satu sumur, ini 700 orang. Wah, berebut mereka. Ketika berebut itu ada seorang muhajirin. Ada seorang muhajirin, sebetulnya bukan orang Mekah, dia orang suku Ghifar, namanya Jahjah bin Sa'id. Dia itu pembantu dari Umar bin Khattab. Wa huwa rajulun la'ab. Dia itu orang yang banyak bercanda. Jadi loba heureuy. Maka karena loba heureuy ini, ketika dia antri di sumur di Muraisi ini, dia menepuk, menepuk pantat seorang anak muda yang lainnya dari suku Ansor. Namanya Sinan al-Juhani. Dia dari suku Khazraj. Ditepuk pantatnya, main-main. Rupanya Sinan ini tidak menerima. Wah, marah. Sampai hampir terjadi dorong-dorong. Kayak ini hati-hati. Bercanda itu bisa menyebabkan bercanda membunuhmu. Iya, sama. Kenapa? Karena saat itu bahkan hampir terjadi peperangan besar gara-gara hal tersebut. Kenapa? Karena mereka saling dorong jadi bertengkar. Kemudian Jahjah berteriak, "Ya Allah muhajirin, wahai orang muhajirin," minta tolong kawan-kawannya dari muhajirin. Maka Sinan juga minta tolong kepada kawan-kawannya dari orang Ansor. "Ya Allah Ansor, wahai orang-orang Ansor." Maka berhadapan di dua kekuatan besar, orang Ansor dan orang-orang muhajirin. Ini kesempatan emas bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafik, manas-manasi. Oh, ini nggak bener nih, nggak tahu malu nih orang-orang muhajirin nih. Kita nih orang setempat, orang Madinah. Oh, anak kampung sini, ya. Pilih anak orang sini, gitu ya. Makanya suka jadi kebanggaan juga kan di kompanya-kompanya itu, kalau lihat di spanduk itu, ya putra daerah. Putra daerah sini nih. Asgar. Asgar. Bisa bangga seperti itu. Ya Allah muhajir. Beruntung tidak terjadi pertempuran besar itu setelah datang Rasulullah. Rasulullah melihat, ada apa ini? Lalu diterangkan oleh mereka yang tahu permasalahan. Ini tadi bercanda begini, kemudian saling teriak, "Ya Allah muhajirin." Maka Rasulullah mengatakan, "Da'uhu fa innaha matina." Jangan lagi teriak-teriak seperti itu ucapan yang kotor. Ini sebuah pelajaran yang berharga. Kalimat muhajirin, kalimat ansor, itu kalimat yang syar'i. Ada di Quran. Kalimat yang benar. Kalimat syaraf, kalimat kemuliaan, muhajirin, ansor. Tapi disalahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada motif yang salah di situ. Mereka berteriak dengan muhajirin dan ansor itu untuk menumbuhkan asobiyah, supaya saling mendukung satu sama yang lain tanpa melihat salah dan benar. Maka istilah-istilah yang lain juga sama. Mau istilah sunnah, istilah salafi, istilah ahlus sunnah, itu istilah yang syar'i. Kalau kita tujukan untuk kepentingan pribadi kita,
tercela, kotor. Kita tujukan untuk kepentingan golongan kita, kepentingan yayasan kita, kepentingan organisasi kita, jadi kotor. Sesuatu yang sunnah itu. Lihat pelajaran, Rasulullah memarahi. Jangan berteriak-teriak Muhajirin dan Ansor lagi. Innaha matina. Itu sebuah keburukan, tinggalkan. Tapi tolonglah yang zalim dan yang dizalimi. Bukan melihat dari suku mananya, tapi siapa yang zalim, hentikan kezalimannya, dan siapa yang dizalimi tolong oleh kalian. Ini yang ditolong. Dua-duanya ditolong, didamaikan. Maka berhenti saat itu. Berhenti. Kemudian mereka bubar mendengar petuah Rasulullah SAW. Yang merasa tidak enak orang-orang munafik. Gak jadi perangnya nih. Orang-orang munafik gak jadi nih perangnya. Gak seru. Mereka inginnya orang-orang itu berperang. Kalau kaum muslimin bertengkar itu senang. Orang-orang munafik. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu mengucapkan, udah, la tunfiku alaman inda Rasulillah. Kita nih, gonima ini udah buat kita saja, jangan berikan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, apa kata dia? Lain roja'na ilal Madinah lanukhrijannal a'azzu minhal adzal. Dikata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau kita sudah sampai ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Orang yang memiliki izzah, la yukhrijannal a'azzu, orang yang memiliki izzah akan mengusir orang yang hina. Maksud yang memiliki izzah siapa? Mereka, dia, orang-orang munafik. Yang dimaksud orang hina maksudnya siapa? Rasulullah dan sahabat-sahabat Muhajirin. Kita akan usir mereka. Kita orang mulia, mereka orang hina. Kita usir mereka. Dia memanas-manasi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang suku Khazraj. Karena dia tokoh Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia mengucapkan demikian, ada seorang anak muda dari suku Khazraj juga yang mendengar ucapan dia. Namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam mendengar ucapan, nggak menduga ada ucapan begitu lahir dari sahabat Nabi. Dia belum tahu permasalahan, dia itu memang orang munafik, sebagian orang sudah menduga kepada dia. Dia tidak tahu. Taunya ini tokoh Khazraj, tokoh orang beriman di Khazraj. Kok ini ucapannya parah sekali nih. Ini ucapannya begitu, mau mengusir Rasulullah. Ini ucapan kekufuran. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai Tuhan, kenapa engkau mengatakan demikian? Maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, jangan bilang ke Rasulullah, ini bercanda. Ini bercanda, ketakutan orang-orang munafik ternyata kalau disampaikan. Seperti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, sebagian orang begitu. Ketika sudah berhadapan, pada lari ternyata. Orang munafik seperti itu, yang tadi sifat itu masih melekat, omdo itu masih melekat. Orang-orang munafik itu. Jangan bilang-bilang. Tapi Zaid bin Arqam merasa kurang nyaman. Ini meskipun bercanda, Rasulullah tidak pantas dijadikan objek candaan. Canda tentang Rasulullah, canda tentang Allah, ini kekufuran. Dia sudah memiliki pemahaman tersebut. Maka Zaid bin Arqam berkonsultasi ke pamannya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan begini, benar dia mengatakan begitu? Iya. Kalau begitu laporkan aja ke Rasulullah. Dilaporkan oleh Zaid bin Arqam kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditanya oleh Rasulullah, nih bukan munafik namanya kalau dia tidak pandai bersilat lidah. Maka dia mau, ngarang-ngarang aja itu, mana mungkin saya berani mengatakan begitu. Akhirnya Rasulullah melepas dia, udah kamu pergi. Otomatis seolah-olah Abdullah bin Ubay bin Salul dibenarkan dan Zaid bin Arqam disalahkan, tidak diakui laporannya. Dan itu membuat Zaid bin Arqam itu gelisah, tidak bisa tidur. Dia merasa ketika keluar kepada kaum muslimin, merasa orang-orang itu pada melihat kepada dia itu, terutama dari suku Khazraj. Seolah-olah pandangan mereka itu, ini ngaco, pemimpin kita dilaporkan tuduhan palsu dan seterusnya.
sampai tidak bisa tidur malam hari. Ketika di subuh hari Rasulullah SAW jadi imam, beliau membaca surat yang baru turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat itu menerangkan tentang benarnya kesaksian Zaid bin Arqam dan benarnya apa yang diucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul persis. La in roja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azab. Kalau kami datang ke Madinah, ini ayat ke-8-nya yaitu surat Al-Munafikun. Rasulullah membaca surat Al-Munafikun, persis menceritakan kejadian tersebut. Jadi itu membuat Zaid bin Arqam bahagia, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui ayat surat Al-Munafikun secara utuh dari ayat pertama sampai terakhir. Itu tentang kelakuan orang munafik, diantaranya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, yang hendak mengusir Nabi Muhammad SAW. Berarti sudah dibenarkan nih. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW. Sudah jelas kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul seperti itu. Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Udah jelas keburukannya, ucapannya begitu buruk. Izinkan saya memenggal lehernya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Aku khawatir orang-orang di luar sana mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena orang-orang munafik secara casingnya sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana pandangan orang-orang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri? Udah, biarkan, perlakukan mereka sebagai orang munafik. Orang munafik tetap dihukumi secara zahirnya, dihukumi seperti orang-orang beriman, tapi ketika ada banyak gejala tentunya harus hati-hati bersikap dengan orang seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak, namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Mendengar tentang kasus bapaknya, dia resah dan datang kepada Rasulullah. Karena anaknya ini orang beriman, tidak seperti bapaknya. Allah Maha mampu mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Ya, sebagaimana Abu Jahal punya anak, siapa? Ikrimah, orang beriman, matinya juga nanti mati syahid. Begitu juga ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin bapaknya burawong, anaknya penurut soleh, memungkinkan. Ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul resah tentang kasus bapaknya ini. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, informasi yang sampai kepada dia, ayahnya itu hendak dibunuh. Maka dia katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang ada di suku Khazraj ini semuanya tahu bagaimana baktinya saya kepada ayah saya. Saya ini orang yang berbakti kepada ayah saya. Kalau engkau hendak menghukum mati ayah saya, perintahkan saya, jangan yang lain. Kenapa? Karena kalau yang lain, saya khawatir setiap saat saya bertemu dengan orang yang membunuh ayah saya, kemudian saya tidak kuat, lalu saya membunuhnya. Maka jadilah saya membunuh seorang mukmin gara-gara seorang kafir. Celak sekali. Lebih baik saya yang disuruh untuk membunuhnya. Saya orang yang sangat tidak menerima kalau ayah saya disakiti. Perintahkan saya membunuhnya. Kata Rasulullah SAW, la balnu sinu suhbatah. Enggak, tidak dibunuh. Kita tetap berbaik-baikan dengan dia. Tetap bermuamalah secara baik dengan dia. Maka tolong anaknya, dia pulang. Ternyata tidak dihukum bunuh ayahnya. Walaupun dia sudah siap kalau diperintahkan untuk membunuh. Ini belum sampai di Madinah. Ini masih perjalanan pulang ke Madinah. Ketika sampai ke Madinah, Rasulullah sudah masuk gerbang Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul masih menuju ke gerbang tersebut. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul mengangkat pedangnya, diacungkan pedangnya. Ketika ayahnya lewat mau masuk ke Madinah, maka pedang itu diacungkan ke lehernya.
Dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kamu tidak boleh masuk ke Madinah. La tadkhul al-Madinata abadan illa biidzni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak boleh masuk ke Madinah kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walita'lam manil a'azzu minal adzal. Agar kamu tahu siapa yang mulia dan siapa yang hina. Dibalikkan oleh ayahnya, oleh anaknya. Dia merasa ayahnya itu yang mulia itu dirinya dan yang hina adalah Rasulullah. Siapa yang mulia dan siapa yang hina? Maka Abdullah bin Ubay bin Salul berteriak saat itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ini anak saya, tolong ini anak saya." Meminta memelas-melas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Biarkan dia masuk. Biarkan." Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun bisa masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Maka kemuliaan mereka adalah sesungguhnya kemuliaan yang semu. Itu yang dimaksud dengan tema pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ini ada surat cinta atau apa? Ini nanti dijawabnya penurunin aja ya. Ada orang yang tauhidnya kuat, tapi beliau tidak mau sholat, puasa. Iman kuat, tauhidnya kuat, tapi tidak mau sholat, tidak puasa. Hanya keyakinan beliau sama Allah itu sangat kuat dan mengakui bahwa dirinya sudah kafir. Mana nih? Sangat kuat dan mengakui bahwa dirinya sudah kafir. Bagaimana kalau seperti itu? Gimana? Ini ada NB-nya di bawah katanya. Mungkin ini penyambungnya ya. Hanya dia bertawakal bahwa ini sudah takdir kehendak Allah dan ikhlas jika harus menjadi penghuni neraka. Karena dia yakin kalau Allah pasti akan mendinginkan neraka yang dia huni karena merasa punya tameng dengan ketidakmunafikan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan keyakinan seperti ini. Kalau masalah yakin, setan itu paling yakin. Iya. Enggak. Setan paling yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu Khaliq. Maka dia mengatakan ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, gak mau. Dia mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Tahu Allah itu adalah Al-Khaliq. Kemudian dia juga tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Orang-orang liberal mengatakan karena dia memiliki ketauhidan yang radikal. Ini persis seperti ini. Tauhid yang radikal, dia itu setan itu memiliki ketauhidan yang kuat sampai tidak mau sujud kepada Adam karena dia mau sujudnya kepada Allah. Luar biasa. Seolah-olah benar, akan tetapi ini yang disebut dengan ucapan yang manis tapi menipu. Itu setan. Ternyata setan itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka udah pasti masuk neraka, kemudian mereka hendak mengajak yang lainnya supaya masuk neraka bersamanya. Tidak cukup dengan keyakinan. Ini justru keyakinan yang palsu. Keyakinan semu, ini harus judul baru lagi. Keyakinan semu atau ketawakalan semu orang-orang munafik. Ketawakalan semu ini sama kayak orang mau cerita sedikit ya. Ada cerita sedikit. Ya, ada sebuah pilkades, pemilihan kades. Ada salah satu calon. Sebutkan ini saya baca di sebuah majalah dulu, udah lama sekali. Sebuah majalah. Ada calon namanya Agam. Agam ini sangat baik sekali, sangat baik. Kemudian kampanye kemana-mana, dia banyak ngasih uang ke masyarakat sehingga timbul rasa cinta pada masyarakat. Wah, maka dia yakin menang. Banyak yang memilihnya. Setiap kampanye maka pengikutnya yang hari itu paling banyak. Hidup Agam, hidup Agam. Wah, semuanya ini udah yakin menang. Di hari H pencoblosan kemudian dihitung,
Ternyata dia kalah jauh. Sedikit suaranya, yang nyoblos dia itu sedikit sekali. Kemudian, tadi sudah tenang-tenang pasti menang. Wah, stres dia itu. Kemudian tim suksesnya dia panggil. Setelah itu, bagaimana ini bisa terjadi seperti ini? Tiap kompanyu banyak yang cinta saya, banyak pendukung saya. Kemudian sudah berkorban banyak, yang dikasih uang ke sana kemari. Berapa banyak pengorbanan saya untuk itu. Kenapa sampai kalah? Tidak ada yang nyoblos saya. Akhirnya gak ngerti. Tim suksesnya juga saya tidak paham. Akhirnya mereka survei, ditanya masing-masing orang itu yang pernah diberi uang, beri apa. Ternyata apa alasannya? Kami cinta agam. Sehingga karena cintanya itu tidak rela menusuk fotonya. Iya. Tidak rela. Lebih baik lawannya. Benci. Nah, itu cinta semu. Ya kan? Ya, cinta semu. Akhirnya kalah juga. Ini juga sama tawakal. Yakin Allah akan mendinginkan. Ternyata disiksa nanti di Allah. Kenapa? Karena kita disuruh untuk apa? Untuk mencari surga, disuruh untuk berusaha beramal dengan iman dan amal soleh kita untuk mendapatkan surga, bukan mengandalkan keyakinan saja kemudian kita merasa pasti Allah mampu mendinginkan. Kalau sebatas yakin, syaitan juga yakin. Sebatas cinta, syaitan juga tahu ini Allah maha baik, Allah maha pemberi. Tadi pendukung agam juga tahu si agam itu paling baik. Ternyata salah cara melakukannya, celaka. Justru itu sebuah kekufuran kepada agam, tidak syukur nikmat, tidak syukur nikmat kepada si agam. Allah Ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.